Bila ada momentum yang pertama break EMA 50, sering sekali dia akan ke low BB. Begitu juga dengan yang ini. Ada momentum break EMA 50 pertama kali, lalu EMA 50 bersilang, dia akan naik ke top BB. Ini adalah hari entry daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan sharing lagi berkenaan dengan BBM Om Ali. Dan kali ini Mimin akan coba menjawab salah satu pertanyaan teman kita yang berguna mungkin buat teman-teman yang lain juga. Dan Mimin akan coba jawab di video ini supaya lebih clean dan clear. Oke, sebelum kita bahas berlanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang berguna untuk kita semua. Mari kita simak dulu sejenak informasi berikut ini. Apakah kamu ingin mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan mengundang teman untuk trading? Di XM, kamu bisa mendapatkan hingga 150 US dollar per teman yang kamu undang. Semakin banyak teman yang kamu undang, semakin besar penghasilan. Berikut rinciannya. Dengan mengundang satu teman hingga 15 teman, akan mendapatkan 80 dolar per teman yang kamu undang. Undang 16 hingga 30 teman, dapatkan 100 dolar per teman. Dan jika kamu mengundang lebih dari 30 teman, maka akan mendapatkan 150 dolar per teman yang kamu undang. Caranya sangat mudah, cukup login ke dashboard, salin URL afiliasi, atau undang teman melalui email. Dalam hitungan menit, kamu bisa mulai mendapatkan komisi. Jadi, tunggu apa lagi? Ajak teman-teman kalian untuk bergabung dengan XM dan nikmati keuntungan yang menguntungkan bersama-sama. Jadi, bergabunglah dengan program afiliasi XM hari ini dan mulai cuan dengan mudah. Kunjungi link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Pertama-tama kita buka dulu pertanyaan teman kita. Dan pertanyaannya sebagai berikut. Halo Bang, semoga sehat selalu. Pertanyaan saya, apakah momentum sell di 4 sebagai acuan time frame 1 membatalkan planning untuk mencari re-entry sell jika M15 sebagai time frame ketiga ada momentum buy? Ini terjadi di pair GBP USD. Semoga bisa dapat jawabannya. Terima kasih. Semoga sehat selalu sehingga bisa terus memberi edukasi tentang BBM Mali. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita coba jawab ke chat dan kita akan coba cari di GBP USD ya. Semoga bisa ketemu karena ini sudah 7 hari yang lalu ya. Karena ini malam kemarin Mimin screenshot dan hari ini sudah seminggu ya. Oke, semoga bisa kita temukan di pair GBP USD, re-entry, time frame, H4. Oke, kita buka GBP USD. Oke, kemudian kita coba cari re-entry di H4. Kita gantikan background warna putih. Sorry. Nah, ini lebih keren. Re-entry sudah berapa hari ya? 7 hari yang lalu. Coba kita tekan Ctrl Y untuk kita mencoba mencari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
mungkin bakalan susah ya. Kita ambil yang di sini saja karena di sini ada satu re-entry ya. Oke. Kita ambil yang terdekat saja. Yang ini ya, ada satu re-entry. Terlalu gelap. Kuning. Kuning terlalu cerah ya. Bagaimana kalau oke, ini kelihatan ya. Ini ada satu re-entry D4. Pertanyaannya, jika time frame ketiga muncul momentum yang berlawanan ya. Misalnya ini re-entry di H4. Oke. Kita coba tandain. Kemudian kita beralih ke time frame ketiga. Apa yang akan terjadi? Oke. Di sini ada momentum. Kalau kita gandingkan dua garis di sini lebih kelihatan. Nah, ini ya. Pertama momentum yang ini, kemudian dilanjutkan dengan momentum yang ini. Oke, jawabannya time frame ketiga ya. Jawabannya time frame ketiga tidak membatalkan re-entry time frame pertama. Selama momentum tidak berterusan sehingga dilanjutkan dengan momentum di time frame kedua. Oke, pertama di sini kita ada satu momentum buy ya. Kemudian momentum buy ini akan membawa ke top BB time frame kedua yaitu H1. Nah, apabila time frame kedua dilanjutkan dengan momentum. Pertama ada momentum, ini momentum yang belum jelas. Kenapa belum jelas? Dia belum break EMA50. Nah, kemudian dilanjutkan dengan momentum yang break EMA50. Maka re-entry time frame pertama kalau H4 akan terbatal. Sehingga mana? Sampai ke top BB H4. Untuk apa dia ke top BB H4? Untuk mencari re-entry di daily. Kenapa? Karena top BB di H4 adalah MA5, MA10 pada time frame daily. Oke, MA5, MA10 pada time frame daily adalah top BB pada time frame H4. Sama halnya seperti daily. Top BB daripada daily adalah MA5, MA10 daripada weekly. Jadi kalau misalnya beberapa hari yang lalu kita buy ya karena berharap re-entry H4, maka kita akan terkena karena semua tren mulai daripada weekly adalah downtrend. Oke. Jadi kalau misalnya kita sell di sini ya, tiba-tiba muncul yang memvalidkan re-entry H4 kan momentum di time frame ketiga, momentum sell. Tetapi kalau kita mau sell di sini pun tidak ada satupun momentum sell. Yang ada hanyalah momentum buy. Oke. Anggap saja kita buy, kita sell dari extreme ataupun double extreme. Nah, misalnya kita mencari sell tapi close reject. Maka kita harus keluar. Bagaimana cara kita tahu di sini akan reject? Ya. Di time frame kedua di area re-entry ataupun di time frame ketiga lagi time frame M5 sudah ada setup yang mendukung untuk kenaikan. Nah, seperti ini. Reject ya extreme, tiba-tiba ada arah kukuh dan dilanjutkan dengan momentum. Apalagi kita tunggu harus cut loss. Dan kalau kita perhatikan di time frame ketiga, di sini ada sesuatu yang jelas, yang mana mula-mula candle berada di atas mid BB. Kemudian EMA50 di bawah mid BB. Ya, dilanjutkan dengan momentum dan MA50 berada di bawah mid BB.
maka potensi untuk kenaikan itu lebih tinggi daripada penurunan. Oke. Nah, sehingga re-entry ini akan terbatal. Kalau misalnya H4 naik membuat momentum buy, maka re-entry di daily pun akan ikut terbatal. Jadi pada intinya yang memvalidkan setup time frame pertama adalah time frame ketiga. Yang membatalkan setup time frame pertama adalah time frame kedua. Nah, itu cerita dia. Oke. Dan kalau misalnya siapa yang bertanya tadi 6 hari atau 7 hari yang lalu mencari buy-nya di area ini, di area-area ini baru benar. Tapi berapa minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu baru ada buy. Bagaimana cara kita mencari buy? Maka kita akan mencari MHV di time frame daily. Bagaimana cara kita memvalidkan MHV? Di H4 akan ada double MHV atau kita menunggu momentum dan di kawasan reject low BB yang E550-nya sudah bersilang. Ini boleh kita ikuti buy sampai ke top BB daily. Ya, baru kita mencari sell kembali untuk mengikuti weekly. Nah, seperti itu. Jadi sama halnya juga berlaku daripada H4 dengan H1 ya. Contoh di sini ada juga re-entry H4 ya. Tapi di sini re-entry belum terbatal, dia sampai ke re-entry pertemuan mid BB. Yang terbatal re-entry di area MA5 MA10. Nah, di sini pun kita akan mendapatkan sesuatu di time frame ketiga. Dia tidak akan ada momentum sell yang mendukung di area MA5 MA10 high. Jadi dia akan naik membuat momentum yang baru dilanjutkan dengan momentum di H1 sehingga muncul ke mid BB. Nah, kalau capai mid BB biasanya kalau ada momentum di H1 maka dia akan membuat MAV untuk mematikan ekstrim atau perjalanan momentum ini sudah lemah, dia harus membuat MAV ekstrim tipe wajib MAV. Seperti itu. Baru sampai ke area pertemuan mid BB dan di ketika itu MA50 di atas mid BB. Oke, itu cara kita deteksinya. Dan sekarang pada saat re-entry ini MA50 dekat dengan mid BB. Dia turun sudah mulai melemah. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi dia akan lemah? MA50 sudah keluar daripada top BB. Jadi ada kemungkinan dia akan sideways menjadi BB mendatar untuk menjadi top low top. Sehingga ada momentum perjalanan yang baru. Nah, seperti itu. Oke, coba perhatikan ya. Sering-sering perhatikan. Bila ada momentum yang pertama break MA50, sering sekali dia akan ke low BB. Kalau ini H4 dia akan ke re-entry daripada daily. Begitu juga dengan yang ini. Ada momentum break MA50 pertama kali, lalu MA50 bersilang, dia akan naik ke top BB. Ini adalah re-entry daripada, kalau ini H4 maka dia adalah re-entry daripada daily. Nah, untuk mencari dia sampai naik ke top BB di H4, pertama akan ada momentum buy di area re-entry H4 di M15, tidak ada momentum sell. Kemudian dilanjutkan dengan momentum buy di H1. Seperti yang kita tahu dan sudah pernah kita bahas berulang-ulang, momentum di M15 akan membawa ke top BB H1, momentum di H1 akan membawa ke top BB H4, dan seterusnya. Apabila di suatu time frame tidak dilanjutkan dengan momentum, ataupun reject, ataupun extreme diamond, ataupun MHV di kawasan top atau low BB, maka perhatikan time frame atasnya adalah re-entry. Caranya cukup gampang. Kalau di time frame kedua tidak membuat momentum, maka di time frame pertama tidak akan membuat arah. Meskipun di time frame kedua ada momentum, tapi di time frame pertama belum close menjadi arah kukuh, itu re-entry belum terbatal karena masih tertahan di kawasan MA5, MA10 ataupun mid BB. Tetapi bila time frame kedua membentuk momentum, akan ada potensi untuk time frame pertama membatalkan setup selama time frame kedua tidak membuat MHV yang mendukung untuk
untuk penurunan. Potensi re-entry di time frame H1 ke bawah, dalam satu hari ada banyak sekali re-entry, sehingga kualitas daripada re-entry di time frame H1 ke bawah itu kurang bagus. Berbeda dengan H4. H4 dalam satu hari hanya akan mampu membuat satu kali re-entry. Jadi, adakah itu re-entry-nya valid atau batal hanya berlaku dalam satu hari sekali. Nah, kalau di time frame H1 ke bawah akan terjadi re-entry beberapa kali. Kenapa? Karena candle-nya banyak. Candle H4 satu hari hanya akan ada 6 candle. Sedangkan H1 akan ada 24 candle. Dalam 24 candle akan ada re-entry beberapa kali dan ada banyak re-entry yang terbatal yang tidak mengikuti re-entry time frame atasnya. Oke. Nah, semoga bisa dapat dipahami, semoga bisa terjawab dari pertanyaan teman kita yang bernama @papagi_bb_effect ya. Nah, ini ada tanda bintang artinya beliau mentraktir Mimin kopi ya. Oke. Semoga bisa menjawab dari pertanyaannya kenapa re-entry ini karena Mimin ambil yang di sini ya. Kalau kita ambil pun yang di belakang-belakang tetap sama juga hasilnya. Oke. Cuman karena terlalu jauh kita ambil yang dekat-dekat saja. Oke. Semoga bisa diambil manfaat dari sharing-sharing kita kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, selamat membaca, selamat mencoba, dan salam profit.